Hai, balik lagi dengan gue Bobito Gusala dari Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas soal bagaimana, kenapa harus membuat model sendiri. Jadi gue punya cerita. Zaman dulu ketika gue bikin bisnis sampai sekarang sih, bikin bisnis tuh kadang-kadang ada yang namanya beginner luck. Kadang-kadang di lain hal juga ada yang namanya worst luck gitu. Jadi kayak beginner beginner worst lah, bukan kok beginner luck sama beginner worst. Jadi kayak kalau lu bangun bisnis tiba-tiba kayak anjrit gue dapet pembeli pertama nih, dapet pembeli pertama, atau mungkin dalam kayak setahun di awal-awal itu benar-benar mendapatkan windfall, tiba-tiba penjualannya naik dan kita bisa kapitalisasi dari bisnis tersebut. Tapi dalam jangka panjang misalkan kayak dari 3 sampai ke 5 tahun ternyata bisnis tersebut gak bisa kita pertahankan, gak sustain. Atau kalau misalkan 3 bulan awal tiba-tiba bisnisnya gagal, ya udah kita tutup gitu. Berapa kali kita punya uh, usaha, maksudnya gue punya usaha ya hampir semuanya seperti itu. Yang problemnya adalah bisnis kayak gitu kan rely banget sama yang namanya keberuntungan. Jadi kalau misalkan gue keberuntungannya jelek, ya udah gue tutup. Kalau misalkan lagi bagus, gue kapitalisasi seterusnya. Tapi gue nggak bisa replikasi apa yang sedang terjadi. Jadi bisa dibilang segala sesuatu yang berbau keberuntungan itu bakalan random dalam jangka pendek. Tapi di jangka panjang tuh bener-bener nggak bakalan unimportant lah, nggak terlalu harus dipikirkan gitu. Kalau misalkan mau sustain dalam jangka waktu yang panjang, yang butuh dilakukan adalah lo mesti eliminasi yang namanya keberuntungan tersebut dan berusaha untuk mereplikasi yang nggak berbau dari keberuntungan tersebut. Dan itu yang gue lakuin di pasar saham gitu. Gue bisa bertahan hampir sampai 10 tahun ini karena gue tidak mereplikasi keberuntungan tersebut. Kalau misalkan bisa dilihat di grafik gue antara gue berhasil positif sama negatif, seingat gue ya, itu hampir 60% atau 6 kali dari 10 tahun itu positif, 4 kalinya itu negatif. Dan negatifnya pun nggak kelihatan terlalu besar karena kalau dia bakalan terlihat besar ketika lu udah zoom in lah istilahnya. Kayak begitu lo masuk lo lihat itu pernah kayak drop 20% 30%, tapi di akhir tahun nggak sebesar itu juga. Dan dari situlah gue belajar bahwa kalau misalkan lo bertahan di industri itu cukup lama dan lo tidak mengandalkan keberuntungan, yang ada tuh sebenarnya benar-benar performance dari pekerjaan lo itu sendiri. Dan ini apaan sih, jauh lebih stabil lah, jauh lebih stabil grafiknya. Nah, punya model, catatannya adalah sebenarnya kalau punya model itu bukan pasti lu berhasil di industrinya tersebut. Dimanapun punya model bukan berarti lu berhasil, tapi minimal lu bisa survive di industrinya tersebut. Jadi kalau misalkan kita mengalami kerugian, apa yang lo harus lakukan? Ketika mengalami keberuntungan, apa juga yang harus lo lakukan gitu. Dan model juga bukan menemukan cara lebih cepat atau shortcut, tapi lebih untuk menghindari dari masalah. Jadi model itu tuh sebenarnya untuk menghindari dari masalah, bukan untuk mempercepat proses gitu. Kalau misalkan apa ya, dari kalimat yang gue suka dari Warren Buffett itu adalah in order to success you must learn to survive. Jadi intinya ketika lo miliki model, lo tuh sebenarnya bisa bertahan hidup, baru lu nanti bakalan menemukan kesuksesan yang dalam jangka waktu panjang. Kalau misalkan lu beruntung, keberuntungan lu ketemu di tengah tengah jalan, ya mungkin lu bisa sukses lebih cepat. Nah, tergantung dari suksesnya, gue juga nggak tahu. Itu didefinisikan oleh diri lu sendiri. Intinya adalah in order to success, you must learn to survive. Sama ketika gue lagi baca bukunya, uh, gue lupa lagi nama judul bukunya. Oke, Man for All Market dari Edward Thorp. Dia bilang katanya di permainan 21 atau 21, yang kalau misalnya ada movie-nya juga, dia bilang adalah yang dia lakukan cuma main selama mungkin hingga favorable bet-nya keluar. Ketika lu bermain selama mungkin favorable bet keluar, ya lu betting
accordingly. Ketika lu ngerasa bahwa bet-nya tidak menguntungkan, ya udah, lu bet juga, tapi nggak besar-besaran, lu bet kecil aja. Ketika favorable bet-nya keluar, ya udah, lu bet besar-besaran. Nah, masuk bagaimana cara untuk lu membuat model. Gue selalu bilang sih, kok misalkan ada orang gimana cara buat model, ya udah, uh, in order to do simple you must to do the complex thing dulu. Ini pelajaran kuliah banget. Jadi kalau misalkan lu mau bikin, sebelum lu bikin valuasi yang mudah gitu, yang bisa lu cuma mengerti dan segala macam, ya lu mesti ngerjain semuanya gitu. In order to be a great marketer, you must once become a sales. Jadi waktu itu gue sempat diajarin kayak, gimana caranya jadi marketing yang baik. Ya udah, lo harus jadi sales dulu. Gimana caranya lo bisa jualan yang baik, sehingga ketika lo tahu bagaimana cara menjual yang baik, lo bisa menemukan strategi marketing yang baik. Jadi sangat sulit untuk menemukan marketing yang benar-benar dari awal langsung ke jadi marketer gitu. Nggak mau sales, nggak mau jualan, nggak mau turun ke lapangan. Sehingga sebenarnya apa sih, guts atau feelingnya itu tuh benar-benar kayak kurang banget gitu. Dan untuk melakukan seperti itu ya, gue kemarin melakukan valuasi ketika waktu pas gue kuliah, benar-benar kompleks banget, pakai DCF lah, bagaimana cara diskontonya dan segala macam. Apakah sekarang digunakan? Ya dalam pekerjaan iya, tapi kalau misalnya dalam valuasi ya nggak gue gunain gitu. Gue tahu bagaimana cara shortcut untuk melakukan perhitungan tersebut dengan cara-cara yang menurut gue lebih mudah gitu. Dan nggak harus menggunakan DCF, gue lebih banyak menggunakan PE ratio. Tapi gue tahu bahwa dengan PE ratio ini gue punya competitive edge yang jauh lebih tinggi ketika dibanding gue menggunakan DCF. Dan di awal mula karir gue masuk ke dunia investasi, dalam artian gue berinvestasi pertama kali zaman dulu, gue tuh benar-benar punya Excel yang benar-benar isinya kompleks, dan gue bahkan nggak paham sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Excel tersebut. Makanya gue pernah bikin podcast sebelumnya, kenapa ada teknik valuasi yang benar-benar ternyata kenapa bisa kayak kontradiktif satu sama yang lain gitu. Kenapa EBITDA nggak cocok dengan EV CFO, nggak cocok sama PE ratio. Kenapa semuanya angkanya kontradiktif satu dengan yang lain. Mana yang harusnya gue pakai dan segala macam. Itu yang bisa gue mendapatkan itu beneran kayak hampir tahunan lah ya, nggak sampai belasan juga ya, karena gue masih 10 tahun investasi juga ya, tahunan lah. Ketika gue masuk ke dalamnya dan gue ngelihat bahwa kenapa kontradiktif, akhirnya gue paham gitu. Di balik angka tersebut ada cerita, dan di balik cerita itu yang sebenarnya harus gue dapatkan. Dan ketika itu gue melihat bahwa satu dengan yang lain tuh sebenarnya nggak kontradiktif, tapi lebih menekankan perusahaan apa harus dengan bagaimana, dan kenapa dia bisa berbeda antara satu valuasi dengan valuasi yang lain. Intinya sih seperti itu. Dan ketika lu sudah melakukan banyak hal yang kompleks, dalam kompleks di sini benar-benar kayak textbook banget lah, yang kayak benar-benar kayak buku banget, in a good way, in the right way. Nah, baru lu simplify. Bagaimana cara simplify-nya? Ya menurut gue ini adalah seni lah. The more you try, the more you know what not important. Jadi lo bisa tahu bahwa ya udahlah, valuasi model kayak ginian nggak terlalu penting, ya udah, intinya eliminasi aja. Kalau misalkan di dunia pekerjaan, gue selalu bilang katanya lo masukin aja semua data yang lo butuhin, masukin dulu. Nanti ketika sedang melakukan audit ulang terhadap pekerjaan tersebut, dalam artian kayak oke, gue mau bikin teksnya, gue mau bikin ceritanya, storyline dan segala macam, lu bisa tahu bahwa yang ini nggak terlalu berguna, yaudah nih take out aja. Ya sudah, take out aja, nggak apa-apa. Yang penting lu udah tahu ada datanya dan lu take out. Dan ketika dia tidak berguna, ya buat apa juga lu pakai. And then ketika lu sering melakukannya, lu tahu bahwa data ini berguna, data ini enggak. Data ini mungkin berguna, kita simpan dulu, tapi yang lain mungkin enggak juga. Ya udah, intinya lu bisa tahu mendalaminya gitu. Atau bisa dikatakan gini sih, Munger pernah ngomong bahwa dia bilang, saya nggak tahu bisnis mana yang bakalan sukses, tapi di antara semua ciri-ciri yang ada, gue tahu bisnis yang nggak sukses. Ya udah, dari list tersebut, menurut Buffett adalah list bisnis yang tidak sukses adalah the most important thing that his model have. Jadi
dia pakai itu untuk menghindari ciri-ciri bisnis yang gak sukses gitu. Ya sudah, kalau misalkan menurut dia bisnis ini kurang sukses deh, ya udah gue hindarin aja. Nggak perlu gue melakukan valuasi yang panjang-panjang. Gue tahu bisnisnya nggak sukses dan kenapa gitu. Dan dia nggak perlu juga tahu untuk kenapa bisnisnya bagaimana bisnis ini bisa survive kalau misalkan menurut modelnya tidak sukses. Ya udah, nggak perlu diketahui itu. Dia harus pivot kah atau segala macam, nggak penting. Karena kalau misalkan menurut dia tidak penting, ya buat apa juga dia untuk masuk. Jadi stay in the circle of competence ya tersebut. Model lu mungkin bisa digunakan untuk circle of competence lu, dan lu nggak bisa memaksakan model orang lain masuk ke dalam diri lu ataupun model lu ke dalam orang lain. Karena model tersebut benar-benar bersifat um, apa sih? Sifatnya lebih ke arah benar-benar diri lu sendiri lah. Dan kedua adalah ketika lu sudah melakukan simplifikasi, model tersebut harus bisa lu replikasi di lapangan. Kalau misalkan lu nggak bisa lu replikasi di lapangan dalam kehidupan nyata, ya percuma. Buat apa lo punya model tersebut? Dan lu berarti belum mempelajari model tersebut, bukan mempelajari, mensimplifikasi model tersebut sehingga benar-benar bisa lu gunakan dalam kondisi dan situasi apapun. Sebagai contoh kasus, kalau misalkan gue di luar dunia pasar modal, mungkin kayak di dunia gambling, ketika Edward Thorp menemukan bahwa dia mendapatkan model untuk memenangkan permainan 2-1, yang dia lakukan adalah bagaimana model ini bisa dibawa ke meja judi gitu. Tentu saja komputer nggak bisa dibawa ke meja judi, jadi dia harus menemukan cara perhitungan-perhitungan yang cepat untuk dia mengambil keputusan di meja judi, dan akhirnya ketemulah namanya card counting. Intinya adalah setelah lo simplifikasi, pastikan model tersebut bisa lo bawa kemana-mana gitu. Bisa lo apalin, bisa lo pergunakan, dan in the end itu bakalan bisa membantu diri lo. Gitu. Intinya di sana. Dan ketika model tersebut sudah bisa membantu lo, congrats, lo bisa mendapatkan keuntungan di situ. Nah, kalau misalkan sudah menemukan model, apakah model gue nggak berubah? Ya, let's say kita lihat perkembangan zaman, perkembangan aset lo. Ada yang bilang katanya apa yang lo dapatkan sampai hari ini mungkin nggak akan bisa membawa lo ke sana gitu. Intinya model lo pasti akan berkembang, tergantung dari zamannya juga, tergantung dari apapun yang lo kerjakan juga saat itu, tergantung dari kepemilikan apa yang lo lakukan. Even Warren Buffett aja dia berkembang dari satu zaman ke zaman lain dengan model yang berbeda-beda. Dan gue ngerasa dia punya banyak model yang dia pergunakan saat ini dengan tingkat aset yang berbeda-beda. Ada yang bilang katanya aset di luar Berkshires, dia investasi dengan cara-cara yang berbeda pula. Jadi dia menggunakan cara-cara masa lalu. Dia bilang katanya dia bisa mendapatkan keuntungan 50% per tahun dengan aset yang jauh lebih kecil dibanding saat ini. So that's it. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki model? Let's discuss. Kalau misalnya ada pertanyaan, ke Bayu Tabusala di Instagram gue, atau email gue di bayutabusala@gmail.com, atau kalian bisa datang ke Ekonom Pemalas di YouTube gue @ekonompemalas, dan kita bisa diskusi di sana. See you guys.